Timothy Ronald itu cuma orang hoki yang kebetulan kaya karena kripto. Tanpa kripto, dia cuma mas-mas Cina yang pakai kacamata. Dia adalah orang yang selalu kuar-kuar dan juga nyenggol sana-sini karena butuh orang-orang bodoh untuk join kelasnya. Dia jadi kaya bukan karena dia pintar ngelola bisnis, tapi karena ngejual kelas ke orang-orang bodoh untuk diperas duitnya. Narasi dari Mormor tadi adalah sebuah rage bait untuk memancing amarah dari netizen, terutama pengikut dari Timothy Ronald. Mari kita analisis lebih dalam tentang rage bait melalui narasi Mormor tadi. Rage bait adalah sebuah strategi komunikasi yang sengaja dirancang untuk memancing kemarahan dan reaksi negatif dari audiens. Biasanya rage bait digunakan dalam konteks media sosial, berita, forum online, atau komentar publik, di mana keterlibatan emosional yang tinggi akan menghasilkan interaksi yang lebih banyak, seperti komentar dan lain-lain. Dalam argumen yang disampaikan oleh Mormor tadi, dia mencoba memancing pengikut dari Timothy Ronald dengan cara memprovokasi para pengikut Timothy Ronald. Ada beberapa ciri khas dari rage bait, yaitu pernyataan yang provokatif dan seringkali menggunakan kalimat yang dilebih-lebihkan, memelintir fakta, yaitu dengan memotong konteks agar tampak lebih kontroversial, menggunakan kata yang menyinggung, kasar, dan bahkan menyasar isu sensitif, entah itu ras, golongan, agama, dan lain-lain, menampilkan opini sepihak yang seolah-olah benar secara mutlak tanpa membuka ruang diskusi publik. Jika kita lihat secara dalam pada argumen dari Mormor tadi, Mormor mencoba memprovokasi audiens dengan melebih-lebihkan perilaku Timothy Ronald, seperti bahwa Timothy Ronald hanya memeras orang-orang untuk join kelasnya. Pernyataan tersebut akan efektif untuk menimbulkan kemarahan audiens, terutama dari pengikut Timothy Ronald. Mormor juga memelintir fakta dengan mengatakan Timothy Ronald hanya hoki menjadi kaya dan kurang pintar dalam mengolah bisnis. Karena pada faktanya, dengan kondisi yang sekarang bukanlah secara kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras Timothy dalam memanfaatkan sebuah peluang bisnis dengan strategi yang tepat. Pada pernyataan, Mormor juga menyerang isu sensitif, yaitu terkait dengan ras dari Timothy Ronald. Mormor juga menampilkan opini sepihak bahwa Timothy itu beruntung karena munculnya kripto, dan juga mengatakan bahwa tanpa kripto, Timothy hanya sekedar orang biasa yang tidak kaya. Seluruh elemen yang terdapat pada argumen Mormor terhadap Timothy akan mendorong audiens bereaksi secara emosional, terutama pengikut dari Timothy, dan pasti Mormor akan dihujat di dalam komentarnya. Lalu, apa tujuan dari rage bait? Tujuan rage bait yaitu mendapatkan popularitas atau visibilitas yang lebih luas, mendorong viralnya konten meskipun menimbulkan dampak negatif, mendapatkan keuntungan finansial terutama bagi media atau pembuat konten untuk mendapatkan AdSense, mengadu domba kelompok masyarakat dengan memecah belah opini publik dan menciptakan polarisasi sosial. Alasan orang melakukan clickbait itu terdiri dari beberapa sisi. Dari sisi individu, tentu bahwa rage bait dibuat dengan alasan untuk mencari validasi, mungkin ingin viral dengan cepat tanpa usaha, atau mencari perhatian publik. Dari sisi media, rage bait digunakan untuk meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan algoritma media sosial yang mengutamakan engagement. Rage bait berdampak negatif, contohnya yaitu menciptakan polarisasi sosial. Masyarakat menjadi terpecah belah dengan opini yang disampaikan oleh kreator. Misinformasi, hal ini disebabkan karena kreator yang memelintir fakta sehingga kebenaran menjadi kabur dan tidak jelas. Menurunkan kualitas diskusi publik, orang menjadi lebih suka marah daripada berdiskusi secara rasional. Hal ini akan menurunkan kualitas berpikir dari masyarakat itu sendiri. Rage bait juga dapat mengeksploitasi algoritma sehingga platform tertentu dipenuhi dengan konten-konten negatif.
Itulah rage bait, strategi komunikasi yang sangat ampuh namun memiliki dampak yang negatif bagi masyarakat. Dan ironisnya, saya juga menggunakan rage bait pada video ini. Terima kasih telah menonton.